dibilang sedih, cuman ya emang udah gak kaget, udah tahu juga bapak emang main judol gitu. Kamu sering ngeliat bapak main? Gak sering, pernah lihat. Pernah lihat ya? Ya. Sudah berapa lama Farel? Kurang tahu kalau detailnya kurang tahu, tapi bisa dibilang cukup lama ya mas. Oh, Jadi tapi itu sumber uangnya dari kamu semua. Kalau siap mental udah biasa juga sih ya, juga nggak kaget juga pastinya karena emang kemarin sekolah juga, jadi emang kita ke Al Azhar ini emang sekedar pindahan aja. Jadi kalau dibilang kaget enggak sih ya, paling kayak kenal-kenalan sama temen itu mungkin agak canggung. Kemarin kan sekarang kamu katanya mau dibawa pindah sekolah dari kampung ke sekarang keluarga juga dibawa semua ya, dari kampung ke. Enggak, kalau keluarga tetap di rumah, cuman kalau semuanya keluarga mau diajak ke Jakarta emang kita ajak sekali-sekali gitu bang. Farel, terkait kabar papanya gimana Farel? Jadi gini, untuk terkait masalah dengan kabar ayahnya Farel, kita dari Banyuwangi kemarin sudah jenguk 2 kali. Pada saat kita datang, terus pada saat kita pulang kita juga jenguk sekali lagi. Bang, untuk kondisi Bapak Farel sekarang seperti apa bang? Kondisinya baik-baik aja. Tapi udah diputuskan untuk Belum ada. udah seperti apa bang perjalanan kasus dari orang tua dari Farel? Kabar yang saya dengar terakhir lagi pelimpahan berkas ke pengadilan, belum ada putusan. Bang, dia kan hanya pemain ya, bukan penyelenggara. Itu kenapa bisa ditangkap gitu ya? Oh, kalau itu jangan tanya saya. Enggak, maksudnya ada hak hukum nggak dari pihak pengacara untuk melakukan Pendampingan pengacara kita nanti mungkin pasti ada. Sekarang kita ikuti dulu proses yang sedang berjalan, itu kita ikutin dulu. Lagian kan di sini kan juga mutlak kesalahannya, dan memang dari pihak kepolisian juga ada barang bukti. Kan ada undang-undang juga kan. Emang nilainya berapa banyak sih bang sampai ditangkap bang? Kalau nominalnya saya nggak tahu. Kalau ibunya sendiri sekarang gimana? Ibunya sempat dibawa pada saat penangkapan jam 6 pagi itu, tapi akhirnya dipulangkan ibunya sebagai saksi, bukan tersangka. itu di rumah ya ditangkap? Si Farel nggak sih bang selama ini mempengaruhi? Kalau mempengaruhi karir si Farel, ya saya gini ya, Farel ini kan anaknya memang udah terbiasa, istilahnya udah terbiasa menjalani. Dari dulu kan kita tahu semua Farel berangkatnya dari mana gitu ya. Jadi dia udah terbiasa sehingga kita nggak berpengaruh ke karirnya Farel. Farel tetap berkarya, pendidikan tetap jalan. Ya mungkin agak terganggu di waktu aja sih, gitu loh. Yang harusnya kita planning A, ketika pulang ke Banyuwangi ya akhirnya kita harus ke Polres untuk jenguk. Di sebuah Farel gimana sih perasaan Farel? Farel sering ngasih orang tua uang nggak Farel? Udah sering bang. Ya. Per bulan atau berapa nominal yang dikasih ke orang tua Farel? Ya nggak perlu disebutin sih bang kalau masalah nominal. Nominal. Tapi apa alasan itu akhirnya bikin Farel harus pindah ke Jakarta sih, salah satu alasan? Ya sebenarnya gini, kita perpindahan Farel ke Jakarta ini kita jauh-jauh hari sudah saya rencanakan. Di sini nanti saya lebih fokus pendidikan Farel. Selama ini kan dia daring ya. Daring itu kurikulum merdeka dari pemerintah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berbakat gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan pindah ke Jakarta itu biar dia juga banyak offline, bertemu teman-teman gitu ya. Jadi karirnya jalan, pendidikannya jalan gitu. Farel, perasaannya dong Rel terhadap bapak yang artinya kamu kan tanpa bapak ya nggak mungkin bisa ke dunia kan? Perasaannya seperti apa pas dengar kapannya? Bapak biasa aja sih bang, karena emang bapak nggak meninggal kan, karena teman di lapas aja bapak. Nah, Jadi kalau iya. dibilang sedih, cuman ya emang udah gak kaget, udah tahu juga bapak emang main judol gitu. Kamu sering ngeliat bapak main? Gak sering, pernah lihat. Pernah lihat ya? Ya. Sudah berapa lama Farel? Kurang tahu kalau detailnya kurang tahu, tapi bisa dibilang cukup lama ya mas. Oh, Jadi Tapi itu sumber uangnya dari kamu semua Farel? Kurang tahu juga ya, karena emang aku ngasih orang tua juga, aku juga nggak nanya uangnya dipergunakan buat apa. paling besar berapa Farel kamu kasih? Gimana? Paling besar berapa? ya nominalnya nggak usah disebut. Intinya Farel, Iya. Farel kemarin kan Farel pernah ngasih segmen dan banyak komen-komen bijak buat Farel sendiri yang sangat bijak mengatakan bahwa tetap proses berjalan. Gimana Farel?
izin juga. Ya, sebelumnya terima kasih juga, tapi yang nggak bisa dipungkiri ya karena emang kesalahan bapak sendiri. Saya juga nggak mau ngebenerin masalah yang itu sebenarnya salah gitu. Saya nggak mau ngeberinnya. Jadi jalani aja hukumannya gitu. Nah, Oh iya. Jadi kenapa harus sedih kan dihukum kan bikin meninggal ya. Tapi sering besok melihat Bapak Farel ke Terakhir terakhir melihat Bapak ke Polres sendiri. Sebelum pulang ke sini. ya kemarin sempat pulang ke Banyuwangi. Sebetulnya planning kita nggak ketemu bapak ya sebetulnya karena emang planning kita ada acara syuting namanya sebetulnya. Mau berkarya. Mau berkarya sebetulnya. Sama urus perpindahan Perpindahan sekolah karena adanya masalah bapak ini jadinya nambah pekerjaan ya jadi bilang gitu. Tapi tetap karir atau musik itu tidak terganggu kan? Kita habis ketemu sama bapak, kita selesain planning kita, terus habis itu waktu kita mau pulang ke Jakarta kita ketemu bapak sekali lagi. Begitu. Gimana Farel ketemu Bapak? Gimana? Ada omongan apa sama Bapak? Kalau omongan-omongan ya aku bercanda-bercanda, juga bapak udah aman-aman aja. Ya mungkin aku negur, nasihatin, semoga ya bapak ada di lapas ini ada efek jerahnya. Oh, terakhir untuk ibu sendiri buat saat ini kondisi gimana, shock nggak sih dengan kejadian ini? Siapa itu? Ibu sendiri. Ibu. Aman sih kalau ibu ya. yang nggak shock lah kan ibu juga ikut kemarin gitu. Maksudnya Iya. ibu ketika penangkapan kan ibu Iya. nggak ikut. Jadi Tapi kan paling nggak dia baru tahu bapaknya atau suaminya shock nggak? Saya kurang tahu sih kalau perasaan ibu ya. Tapi sejauh ini kayaknya aman-aman aja. Kalau Farel sendiri gimana? Jadi penjara atau yang dari sebelum orang tuanya penjara dia memang sering sama saya. Udah masuk tahun keempat dia ke Jakarta sering sama saya. sekarang Muhammad Rais. Muhammad yang dari bapaknya. Mas sendiri Saya manajer dan produsernya Farel. wow. Mas, ini gimana bisa jaga mental Farel sebagai Mas seperti apa? Farel sudah ada pendampingan dari psikolog. Psikolog sudah melakukan asesmen terhadap Farel dan terkait dengan bagaimana psikologisnya Farel sudah disampaikan ke saya dan Farel dalam keadaan baik tapi ada beberapa hal yang harus penanganan khusus. Saya harus sering ajak dia ngobrol atau dia sering melakukan aktivitas yang positif gitu. Tapi sejauh ini Farel kan dia sukanya jogging, kalau misalnya lagi kosong, sukanya main gitar, jadi semua yang dilakukan Farel masih positif. Tapi udah punya rumah mobil kan Farel hasil karya ini. Alhamdulillah. Untuk rezeki Farel sendiri dihibahkan ke Farel sendiri atau masih ke orang tua? Biasanya yang saya lakukan ketika kita mendapat job, katakanlah job offer ya, job offer itu kan langsung cash dibayar. Ya, jadi saya begitu Farel turun panggung atau bahkan Farel sebelum perform dia sudah tahu nominal yang akan dia dapat berapa. Nah, ketika dia turun panggung, haknya Farel sudah masuk ke rekening Farel atas pengetahuan orang tua Farel. Kenapa begitu? Karena Farel ini masih di bawah umur. Jadi saya berkewajiban untuk menginfokan ke keluarga sesuai dengan kontrak dengan saya, dengan manajemen saya. Oke, terima kasih.